Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami sayangi, sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, sebelumnya saya berharap kalian harus diberikan kesehatan, ya. Supaya apa? Supaya di dalam proses belajarnya, biar kalian itu menerima materi apa yang dikasihkan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, sebelumnya siapa ketua kelasnya? Pimpin doa di depan. Saya dipimpin doa mulai. Doa baru masuk. Ayo, doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Monggo duduk kembali. Anak-anakku, anak-anak yang tidak masuk pada hari ini, siapa ada enggak? Alhamdulillah pada hari ini semuanya masuk. Berarti semuanya bisa mengikuti pelajaran SK. Anakku, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang terkait dengan Fathul Makkah, ya. Jadi ceritanya nanti adalah terkait Fathul Makkah, yaitu terjadinya atau perkembangan terjadinya Islam ketika Fathul Makkah, ya. Itu dilihat dulu terkait dengan video Bapak supaya nanti kalian bisa memahami. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Fathul Makkah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, yang kedua menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah, yang ketiga menyajikan paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, dan yang keempat mempresentasikan paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Nah, berikut ini tentang konsep pada materi Fathul Makkah. Oke. Nah, termasuk di antara tujuan pembelajaran yang harus kalian capai tadi. Apa pertama? Mengerti tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah dan sebagainya. Menganalisa terjadinya juga Fathul Makkah dan seterusnya. Akan tetapi nanti yang akan kita bahas itu adalah hanya fokus pada materi bab ketiga ini sebab-sebab ada terjadinya 3 Fathul Makkah. yang akan kita pelajari, yaitu yang pertamanya sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, kemudian faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah, dan haji wada. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada materi sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Berikut gambaran umum peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah merupakan penaklukan kota Makkah yang dilakukan Rasulullah beserta pasukannya, di mana peristiwa ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Makkah, kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa? Oke, sebelumnya ini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait lanjutkan dari materi di video ini. Siapa yang mau bertanya tentang
pelajaran kita, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Ayo. Apa arti Fathul Makkah? Kalau tidak bisa kalian tanya, ganti saya tanya. Apa arti Fathul Makkah? Yang keras dari Haris RM. Apa yang dimaksud dengan Fathul Makkah? Penaklukan kota Makkah. Apalagi mungkin? Pembebasan kota Mekah. Mungkin kelompok 1 ada lagi, mungkin bisa menambahkan selain membebaskan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, terus ada lagi? Ayo. Merenovasi Ka'bah. Ayo apa lagi? Mungkin ini semua bisa digunakan nanti kesimpulan ya dari jawaban kalian. Oke. Kalau begitu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan Fathu Makkah itu bisa dikatakan Fathun itu kan pembuka kota Mekah, atau apa tadi, pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, dari agama jahiliyah. Nah, terus yang satunya jawabannya merenovasi Ka'bah. Diartikan begini, yang sebelumnya Ka'bah itu dikelilingi oleh Ka'bah dikelilingi oleh apa? Berhala, kemudian dibersihkan. Termasuk diantaranya itu nanti tujuan terakhir daripada Islam masuk di kota Mekah, termasuk itu ya, mengimankan seluruh umat di kota Mekah. Seperti itu ya. Oke, dilanjut. Fathul Makkah ini sebab utamanya yaitu adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Itu pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isinya yaitu suku Arab bebas memihak dan memilih bergabung dengan Rasulullah di Madinah atau bergabung dengan kaum Quraisy di Mekah. Nah, adanya poin tersebut ini menjadikan Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum Quraisy, sementara suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum Muslimin di Madinah. Di mana 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini, suku Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian pada suku Khuza'ah yang menyebabkan kurang lebih 40 orang suku Khuza'ah wafat. Selain itu, ketika salah seorang suku Khuza'ah yang bernama Buraidah bin Warqa hendak melaporkan kejadian penyerangan tadi kepada Rasulullah di Madinah, dia melihat kaum Quraisy sedang menyiapkan pasukan bersenjata lengkap di Hudaybiyah. Tujuannya yaitu untuk menghalangi umat Islam yang mau masuk ke Mekah. Nah, berikut ini kronologi peristiwa Fathul Makkah. Nah, peristiwa ini diawali dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tadi sudah dijelaskan di mana salah satu isinya yaitu suku Arab lain bebas memihak dan memilih bergabung dengan Rasul di Madinah atau dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Yang menyebabkan Bani Bakar menyatakan diri setia kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum Muslim. Oke. Jadi apa yang saya lihat atau anak-anak lihat, terjadinya Makkah atau terjadinya Fathul Makkah itu disebabkan karena apa? 1. Pelanggaran pada saat perjanjian Hudaybiyah. Karena di situ ada perjanjian itu yang isinya adalah selama 10 tahun tidak boleh saling menyerang. Tidak boleh harus ada saling menyerang kaum satu sama lain. Nah, ini ternyata melalui ada pelanggaran. Itulah termasuk pelanggaran. Pelanggaran bisa diterapkan di lingkungan kalian semua, di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Kalau kalian melanggar peraturan, maka apa yang akibatnya yang akan terjadi? Kalau kalian melakukan pelanggaran, dihukum, dikasih sanksi. Nah, itu. Jadi itu sama. Ketika perjanjian Hudaybiyah juga seperti itu. Jadi saking bijaksananya Nabi Muhammad melakukan perjanjian, terus kemudian ada hukuman karena melanggar, maka boleh masuk ke kota Mekah. Siapa pada saat itu memimpin kota Mekah? Abu Sufyan. Ya, ketakutan ketika itu karena sudah melakukan pelanggaran. Oke,
Setelah itu kalian karena ini berdiskusi, maka semua yang kalian rangkum ya kalian buat dari kelompok ke kelompok membuat 5 pertanyaan ya untuk pertemuan berikutnya. Oke? Mungkin itu pertemuan kali ini ya. Karena ini sudah hampir hujan, maka pesan saya hati-hati di rumah ya. Kemudian jaga kesehatan, selalu taat kepada orang tua ya. Ini itu dulu. Sekarang karena tadi yang pembuka doa itu laki-laki, sekarang penutupnya perempuan. Monggo ya, tutup doanya. Silvi, ayo sini depan, yo tutup doanya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Mbak Vivi. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih semuanya. Karena ini sudah doa ya. Yang penting kalian di jalan harus berhati-hati ya. Dilihat kanan kirinya kalau mau pulang. Jaga kesehatan biar besok bisa bertemu lagi untuk belajar SKI lebih senang ya. Ini itu berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, untuk mulai sini dulu, yang salaman. Sini dulu. Ayo, satu-satu. Hati-hati. Ayo. 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 Ayo antri. Tidak boleh tergesa-gesa nanti malah nggak bagus.